Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Miftahul Jannah. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih di podcast kali ini. Semoga di podcast kali ini kita semua selalu sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam menjalani aktivitas yang baik-baik saja. Alhamdulillah teman-teman, jadi pembahasan di podcast kali ini atau sharing-sharing ya, sebenarnya kalau aku bilang pembahasan kayaknya seakan-akan kayak mau ngisi kajian. Enggak deh, jadi kayak sharing-sharing aja ya. Nah, sebenarnya ini khusus untuk para guru, karena sebenarnya ini curhatan dari para guru, Masya Allah. Nah, entah guru sekolah ya, guru TK, SD, SMP, SMA, guru les, ataupun guru lainnya gitu kan. Itu sebenarnya ada keluh kesahnya. Jadi sebenarnya aku bukan mau curhat keluh kesah, bukan sih, tapi kayak pengen sharing-sharing aja gitu kan, tentang pengorbanan seorang guru. Jadi biar kita tuh gak boleh menyepelekan pengorbanan seorang guru. Nah, banyak nih yang muncul di telinga kita bahwa ngapain sih jadi guru? Emang gajinya berapa jadi guru? Bukan yang gajinya sedikit. Kenapa kuliah mengambil jurusan keguruan? Mengapa mau jadi guru? Kenapa? Dan itu banyak banget sih menurut aku, kayak ya pikiran-pikiran yang memang membuat diri kita tuh kayaknya ngedown banget. Awalnya kita semangat misalnya mau ngambil perkuliahan gitu kan, jurusan keguruan gitu kan, tapi di sisi lain gara-gara biasalah omongan yang gak mengenakan, jadi seakan-akan kita itu ngedown lagi, gak mau bangkit lagi. Yang awalnya semangat jadi turun lagi semangatnya. Emang bener kok, apalagi kalau bahas guru honorer ya, bukan guru PNS sih, tapi kalau guru PNS ya insya Allah gitu kan. Tapi kan gak semua guru jadi PNS, enggak gitu kan. Tapi kalau kita bahas guru honorer, itu gajinya berapa sih? Ya kan, ya bisa dihitung lah gitu kan, jauh banget dari kata UMR. Dan memang ya jauh banget lah, aku gak bakal nyebutin berapa nominalnya, tapi yang pastinya ini pelajaran buat kita ya. Kita sebagai murid harus menghormati guru. Bayangin aja seorang guru ketika mengajar kepada anak muridnya, kepada peserta didiknya, beliau itu mengeluarkan pikiran, mengeluarkan energi dengan segenap mungkin, dari berangkat ke rumah atau misalnya berangkat dari rumah ke sekolah itu semangat banget, kemudian mengumpulkan pelajaran-pelajaran yang harus ya diajarkan itu untuk peserta didiknya. Tapi ketika sampai di kelas, dilihat muka-muka para murid-murid yang gak mengenakan. Bahkan ketika guru ya, seorang guru menjelaskan, menerangkan kepada anak didiknya, itu banyak banget gitu kan anak didiknya atau murid-muridnya tuh yang gak mau memperhatikan guru tersebut. Bayangin, nyesek gak sih? Nyesek banget gitu kan, lebih nyesek dari putus cinta. Wedeh, Masya Allah ya. Tapi bener banget loh, lebih nyesek dari putus cinta. Jadi seolah-olah awalnya kita udah semangat nih pergi ke sekolah untuk ngajar, tapi ketika udah sampai di sekolah, anak-anak udah males-malesan, dikasih tugas gak ngerjain, udah dikasih penjelasan dengan detail, pelan-pelan ya penjelasannya, tapi sama aja gak nurut-nurut gitu sama guru. Sebenarnya ya Allah, gak bisa dibayangkan sih, gak bisa diceritakan secara mungkin gitu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah ngerasain sih, mungkin kalau
kita masih sebagai murid gitu kan, atau misalnya kita bukan seorang guru, kita nggak bakal ngerasain. Dan yang paling menyedihkan ketika wali murid ya, orang tua dari si murid tersebut suka komplain, katanya anaknya itu nggak bisa apa-apa, sering terlambat, nggak pernah ngerjain tugas. Jadi guru yang disalahkan. Ya Allah, udah guru di sekolah harus mengurus anak-anak satu kelas. Bayangin satu kelas nggak 1-2 orang ya, tapi banyak gitu kan. Ada yang 20, 30, bahkan ada yang 40 orang. Itu nggak bisa kan. Sebenarnya seorang guru tuh harus benar-benar ekstra gitu kan. Walaupun hatinya lelah, walaupun ingin menyerah, sebenarnya capek, tapi karena seorang guru ini ingin memberikan ilmu yang bermanfaat agar peserta didiknya atau anak didiknya itu menjadi manusia yang lebih unggul, yang berprestasi, yang bisa sukses. Itu sebenarnya sih dari seorang guru yang ingin seorang murid atau ya si murid-murid tersebut jadi seperti itu. Dan memang nggak bisa sih sebenarnya kalau aku ceritain secara detail, karena emang kalian nggak pernah ngerasain gitu kan jadinya seorang guru. Tapi bayangin aja ketika kita pulang ke rumah, entah saudara, tetangga, siapapun itulah yang berhubungan dengan kita, yang bertemu dengan kita, kemudian seakan-akan kayak merendahkan seorang guru. Kenapa sih harus menjadi guru? Kenapa sih? Guru kan gajinya kecil banget, nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa beli apa yang diinginkan. Allah, emang bener gaji guru tuh bahkan ya di negara kita pun kecil banget ya kan. Tapi bukan itu sih tujuan dari seorang guru. Tapi tujuannya itu bisa menebarkan ilmu yang bermanfaat. Karena nggak masalah ya, menurut seorang guru yang memang dia tuh benar-benar gitu kan mengajarkan kepada anak didiknya dengan tekun nih. Seorang guru yang seperti itu nggak mempermasalahkan tentang yang namanya gaji, walaupun gajinya sedikit. Yang penting anak didiknya itu pinter, terus yang pastinya berakhlak ya, berakhlak, bisa mengikuti pelajaran, itu udah bersyukur banget seorang guru. Dan absennya ya, biasanya anak didik tuh kalau kalau masuk kan ada yang bolos gitu kan, ada yang bolos sekolah, ada yang rajin, tergantung ya dari individu tersebut. Tapi serius deh, seorang guru itu lebih suka sama anak didiknya yang rajin masuk sekolah, yang absennya itu rajin, yang gak pernah bolos. Itu sih seorang guru lebih suka dengan murid yang seperti itu. Walaupun memang nilainya itu gak bagus-bagus banget tapi kalau absennya bagus, ya itu bisa membuat si murid tersebut menjadi unggul gitu. Nah, kita bahas ke guru lagi ya. Sampai kapan sih sebenarnya kita tuh selalu dihina bukan dihina sih, kayak direndahkan gitu kan. Itu aku benar-benar ngerasain sih, aku ngerasain banget hal yang demikian. Bahkan ada teman aku yang memang dia kuliah jurusannya keguruan, tapi dia tetap kerja di pabrik. Kenapa? Karena ya menurut teman-teman aku nih, kalau kerja jadi guru itu sama aja, nggak bisa beli sesuatu barang yang diinginkan. Jadi buat teman-teman yang masih jadi murid, jangan pernah ya, tolong gitu, jangan pernah melihat pelajaran itu cuma sebelah mata. Karena seorang guru sebelum ngajar, beliau pun belajar juga, di rumah belajar juga. Sama seperti kalian pun belajar, seorang guru pun belajar, walaupun emang gak sebanding dari gaji. Gak masalah sih gaji sedikit, tapi ketika anak didiknya itu pinter, berakhlak, taat sama guru, itu bisa membuat guru lebih senang sekali.
Karena pernah ada istilah guru tanpa tanda jasa. Memang ya, kalau kita lihat dari dunia ini, kita hitung dari matematika dunia, ya memang gajinya juga gak banyak, sedikit banget ya bahkan. Tapi kan ilmunya itu, ketika seorang guru ini menyampaikan ilmu untuk orang lain, insya Allah itu bisa bernilai ibadah, asalkan guru tersebut ikhlas, dan pahalanya luar biasa. Memang ya, uang itu gak masalah sih bagi guru yang benar-benar ikhlas ngajarin anak ya. Orang yang sukses jadi polisi, orang yang sukses jadi pilot, jadi perawat, jadi dokter, dan sebagainya, itu berawal dari mana? Belajar di mana? Dari guru. Tanpa adanya guru gak bakal bisa kita jadi pilot, gak bakal bisa jadi dokter, jadi perawat, jadi apalagi ya, jadi masinis dan sebagainya ya. Gak bakal bisa kalau tanpa adanya guru. Jadi hormatin guru, insya Allah ketika kita sebagai murid bisa menghormati guru kita, insya Allah ketika guru kita ikhlas, ridho kepada kita, maka kita insya Allah akan sukses nantinya. Karena dari keriduan guru ini bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan. Jadi seperti itu ya, mungkin intinya ya seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast aku, sharing aku. Semoga kita menjadi murid yang taat ya lagi kepada guru ya, dan kita menjadi murid yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast aku. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.